Bab 1555, melampaui keberadaan dan ketidakberadaan. Di depan aula, lelaki itu terdiam. Sang pemilik pena Tao menyimpan segel Tao-nya dan berkata, "Kamu juga harus tahu anak itu tidak sederhana. Pada saat ini, dia telah memilih kekaisaran Dewa Kuno. Aku katakan padamu, kekaisaran Dewa Kuno tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkanmu sepenuhnya, tetapi anak itu bisa." Lelaki itu tertawa dan berkata, "Pemilik pena Tao, anak itu menang tidak sederhana, tetapi kamu mengatakan dia dapat membunuh kami. Apakah kamu hanya ingin mencoba menakut-nakuti aku?" Pemilik pena Tao berkata, "Cyrano, aku benar-benar tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu lagi. Aku akan menganalisis situasi saat ini untukmu sekarang. Ingat, aku hanya akan menganalisisnya sekali. Jika kamu masih ingin menawar denganku dan membuang-buang waktu, aku akan berbalik dan pergi." Sambil berbicara, dia berjalan ke arah Cyrano dan berkata, "Mengapa Dadogu mampu menyegel kalian adalah karena senjata Sen tertinggi itu. Aku tahu tidak lama lagi, segel itu akan terangkat secara otomatis, karena Dadogu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ini yang kamu andalkan, bukan?" Cyrano menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Pemilik pena Tao melanjutkan, "Saat ini adalah segel telah terangkat, kamu dan kekaisaran Dewa Kuno akan bertarung lagi. Perbedaannya adalah kekaisaran Dewa Kuno mendapat bantuan dari bajingan itu. Aku tahu kalian yang disebut dewa sedikit penasaran dengan bajingan itu dan menganggapnya tidak sederhana, tetapi tidak ada dewa yang memperhatikannya." Sambil berbicara, dia menatap Cyrano yang sedang duduk, "Tapi aku harus memberitahumu, bajingan ini lebih menakutkan daripada kekaisaran Dewa Kuno, dan ambisinya juga lebih besar daripada kekaisaran Dewa Kuno." Cyrano tertawa dan berkata, "Jalan tatanan, oh, apakah dia ingin menyatukan seluruh alam semesta?" Sang pemilik pena Tao menatapnya, "Hanya ingin menyatukan seluruh alam semesta." Cyrano sedikit mengernyit, dia. Pemilik pena Tao mendesah dalam-dalam, merasa agak tidak berdaya. Dia tahu mengapa semua mantan musuh Sander Ye pada akhirnya kalah. Karena belum pernah ada seorang pun yang menganggap Sander Ye serius. Usia Sander Ye terlalu menipu. Terlebih lagi, karena keluarga Sander Ye, semua orang cenderung fokus pada keluarganya saat mereka tumbuh dewasa dan mengabaikannya. Tetapi sebenarnya, jika melihatnya secara rasional, kita akan tahu dia sangat jenius. Alasan mengapa kegeniusan dia tidak begitu kentara adalah karena musuh-musuhnya selalu sangat kuat, jauh melampaui levelnya saat ini. Jika kamu menempatkannya di antara orang-orang yang usianya atau tingkatnya sama, kamu akan tahu dia tidak terkalahkan. Meskipun pemilik pena Tao selalu memandang rendah Sander Ye di depan, sebenarnya, di dalam hatinya, dia masih mengakui Sander Ye. Bagaimanapun, itu adalah orang yang dia pilih sejak awal. Pemilik pena Tao menarik pikirannya dan menatap Cyrano di depannya. Dia tidak berpikir para dewa ini bodoh, karena kekuatan keluarga yang berada di luar pengetahuan para dewa ini. Oleh karena itu, wajar jika mereka memandang rendah Sander Ye atau bahkan mengabaikan Sander Ye. Tetapi dia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi di sini. Karena kali ini, bukan hanya perang antara kekaisaran Dewa Kuno dan perbatasan nyata virtual, tetapi juga perang antara pemilik pena Tao dan Sander Ye. Sang pemilik pena Tao memusatkan pikirannya dan menatap Cyrano, "Jangan menertawakan pemuda yang ingin menyatukan seluruh alam semesta, karena jika ada seseorang di dunia ini yang mampu melakukan ini, hanya dia." Cyrano menatap pemilik pena Tao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemilik pena Tao melanjutkan, "Kekaisaran Dewa Kuno telah memilihnya, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Dan bahkan memberinya senjata Sen tertinggi tersebut." Cyrano menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa menaklukkan senjata Sen tertinggi itu. Bahkan Dadogu tidak bisa benar-benar menanganinya. Pemilik pena Tao berkata,
Untuk orang lain hal itu tidak mungkin, tetapi jika itu dia, maka ini sangat mungkin terjadi. Cyrano mengerutkan kening. Sang pemilik pena Tao berkata, bahkan dewa aneh pun mati di tangannya, jadi apa yang tidak bisa? Cyrano menatap pemilik pena Tao, apa kamu benar-benar berpikir dewa aneh dibunuh oleh dia? Sang pemilik pena Tao menggelengkan kepalanya, tidak pedulikan apakah kita percaya atau tidak, dewa aneh itu ingin menangkapnya, dan kemudian dia mati. Cyrano terdiam. Pemilik pena Tao melanjutkan, Cyrano, apakah kamu belum menyadarinya? Anak ini sebenarnya bisa berubah-ubah. Cyrano tersenyum dan berkata, pemilik pena Tao, aku tahu maksudmu. Kamu ingin aku memperhatikan pemuda itu. Sang pemilik pena Tao mengangguk, Cyrano menatapnya, bisakah kamu menanganinya? Sang pemilik pena Tao berkata, kalau kamu bersedia mendengarkanku, maka aku bisa. Cyrano bertanya, rencanamu apa? Pemilik pena Tao berkata dengan suara rendah. Ekspresi Cyrano berubah drastis saat mendengar ini. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap pemilik pena Tao. Kamu pasti? Pemilik pena Tao mengangguk. Cyrano berkata, kalau kamu benar-benar dapat melakukannya, kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan kamu. Sang pemilik pena Tao mengangguk, sekarang yang harus kita lakukan sekarang adalah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Misalnya, jika dia mewarisi senjata Sen Super dan dapat mengerahkan setengah dari kekuatannya. Cyrano menggelengkan kepalanya tanpa sadar, hal yang tidak mungkin terjadi. Pemilik pena Tao menatapnya, kalau itu dia, maka itu mungkin saja. Cyrano mengerutkan kening. Sang pemilik pena Tao berkata, kalau kita tidak menghadapinya sesuai dengan skenario terburuk, maka yang rugi pada akhirnya adalah kita. Cyrano menatapnya, pemilik pena Tao, bisakah kamu pergi ke tempat lain untuk berjuang demi Tao? Dia tidak tahu dari mana Sander Ye berasal, tetapi dia tahu betapa menakutkannya pria di depannya. Dan karena lelaki di depannya begitu takut pada Sander Ye, tidak diragukan lagi kalau asal-usul Sander Ye sangat mengerikan. Tidak mampu mengganggunya dan tidak mampu bersembunyi. Pemilik pena Tao berkata dengan tenang, apa pendapatmu? Cyrano terdiam. Master dari pena Tao berkata lagi, dia dan aku tidak punya jalan keluar. Aku akan pergi dari sini sekarang dan menunggunya keluar. Kurasa kekuatan klon ini saat ini tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja, dia juga sama. Karena itu, kita tidak punya pilihan lain. Cyrano berkata, kalau begitu kamu harus meyakinkan Dewa Hao tentang masalah ini. Dia adalah pemrakarsa pertempuran saat itu. Semua dewa yang datang ke sini menuruti dia. Pemilik pena Tao mengangguk. Tujuan perjalananku ini adalah untuk menemukannya. Aku lewat sini dan berkata padamu, Dewa Iblis, meskipun dia adalah pemrakarsa, sikapmu sangat penting, kan? Di antara kelompok dewa saat itu, dua dewa yang terkuat adalah Dewa Hao dan Dewa Iblis. Hanya jika kedua orang ini teratasi maka dia dapat melaksanakan rencananya. Cyrano tidak berkata apa-apa, tetapi tetap berpikir keras. Pemilik pena Tao tidak terburu-buru. Yang seharusnya cemas sekarang adalah para dewa di persimpangan antara dunia virtual dan dunia nyata. Setelah beberapa saat, Cyrano menatap pemilik pena Tao. Aku punya satu pertanyaan terakhir, apakah orang itu boleh meninggal? Sang pemilik pena Tao berkata, tidak akan mati. Cyrano mengerutkan kening. Sang pemilik pena Tao berkata, cukup kalahkan saja. Cyrano mengangguk, Jika saatnya tiba, aku akan bekerja sama denganmu sepenuhnya. Sang pemilik pena Tao berkata, baik. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah pemilik pena Tao pergi, Cyrano duduk di tangga batu lagi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Karena segel itu, langit menjadi hitam pekat, tak berdasar bagaikan lubang hitam. Setelah beberapa saat, Cyrano tiba-tiba mencibir,
hanya ingin menggunakan aku sebagai pion. Di dalam reruntuhan kuno, Sander Ye masih menerima warisan, atau lebih tepatnya, dia sekarang sedang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang bijak dari Kekaisaran Dewa Kuno. Pada saat ini, kesadarannya berada dalam kehampaan. Di sekelilingnya, tampak bayangan virtual orang-orang kuat dari Kekaisaran Dewa Kuno. Sander Ye sedang berdiskusi dengan mereka saat ini. Hal yang mereka diskusikan adalah apakah akan mengolah alam atau tidak. Seorang bijak kuno dari Kekaisaran Dewa Kuno bertanya, "Maksudmu dengan alam tanpa kultivasi hanyalah berjalan keluar dari jalan sendiri dan kemudian mencapai puncak jalan ini. Tetapi apakah ada standar untuk puncak ini? Dengan kata lain, di mana batas puncak ini? Apa kamu tahu?" Di luar, lelaki tua berjubah putih sedang menatap layar cahaya. Dia sedikit terkejut melihat orang bijak dari Kekaisaran Dewa Kuno tiba-tiba berbicara dan mengajukan pertanyaan. Dia tidak menyangka orang ini akan muncul secara langsung. Dalam kehampaan ruang dan waktu, Sander Ye mengangguk setelah mendengar kata-kata orang bijak kuno dari Kekaisaran Dewa Kuno. "Saya punya standar, dan aku juga tahu di mana batas puncaknya." Orang bijak dari negeri Dewa Kuno bertanya, "Patokan apa?" Sander Ye berkata, "Para tetua di keluargaku adalah patokannya." Orang bijak dari bangsa Dewa Kuno bertanya lagi, "Pernahkah kamu berpikir apa yang mereka sebut sebagai alam tanpa kultivasi bukanlah benar-benar alam tanpa kultivasi, melainkan setelah kekuatan mereka mencapai taraf tertentu, tidak ada alam lain yang dapat mengukur kekuatan mereka?" Sander Ye mengerutkan kening. Orang bijak dari bangsa Dewa Kuno berkata, "Dengan kata lain, mereka mungkin sebenarnya memiliki alam, tetapi alam ini hanya mereka yang mengetahuinya, dan kamu mulai belajar dari mereka sekarang. Menurutku itu tidak pantas, karena kamu bahkan belum berkultivasi hingga ke alam yang paling dalam dari alam yang kamu ketahui, dan sekarang mengejar alam yang tidak diketahui. Tidakkah kamu pikir ini tidak nyata?" Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Senior, menurutku ranah hanyalah sebuah nama. Tujuan akhir dari kita para kultivator adalah untuk mendapatkan kekuatan. Kekuatan adalah inti dari kita. Apa pendapatmu?" Orang bijak dari Kekaisaran Dewa Kuno berkata, "Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi kamu mengabaikan satu hal, yaitu, sistem alam setiap dunia sebenarnya adalah cara untuk mendapatkan kekuatan, sama seperti alam di luar alam. Pada awalnya, alam di luar alam tiba-tiba dapat memurnikan dewa virtual, dan kemudian dapat memurnikan tubuh sejati virtual. Di atas alam di luar alam, kamu dapat menyerap hukum dewa dan memurnikan tubuh dewa yang istimewa. Aku melihat meskipun tubuh fisikmu belum ditempa menjadi tubuh dewa, itu juga merupakan tubuh nyata virtual. Sebenarnya, bukankah kamu telah menemukannya? Kamu tidak berjalan di jalanmu sendiri, kamu masih berjalan di jalan orang lain, tetapi kamu pikir kamu berjalan di jalanmu sendiri." Sander Ye tercengang. Orang bijak kuno dari Kekaisaran Dewa melanjutkan, "Karena esensi lahir dari hati, dan hati muncul dari keberadaan alam benar dan salah adalah tempat delusi, jadi tidak ada perbedaan pendapat." Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Anak muda, orang bisa menipu orang, dan hati juga bisa menipu orang. Sering kali kita menipu diri sendiri. Alam benar dan salah adalah tempat delusi ada, dan kita menghasilkan antara ada dan tidak ada yang diyakini dunia. Ini semua lahir dari hati, jadi dikatakan hati penyebab dan membuat. Jalanmu tidak salah, tetapi kamu belum benar-benar mengenali hatimu sendiri, atau kamu telah dibutakan oleh hatimu dan berpikir apa yang disebut kondisi tidak berkultivasi adalah sama dengan kondisi tidak berkultivasi anggota keluargamu." Sander Ye tetap diam. Orang bijak dari Kekaisaran Dewa Kuno melanjutkan, "Kamu adalah kultivator pedang. Kamu harus mencapai melampaui keberadaan dan ketiadaan, lalu mencapai alam kebenaran tanpa bedanya."
Sander Ye mengangkat kepalanya dan menatap orang bijak dari Kekaisaran Dewa Kuno yang berdiri di depan. Senior, bagaimana aku bisa melakukannya? Orang bijak dari Kekaisaran Dewa Kuno berkata, kosongkan pikiranmu dan bermeditasilah ranah asli. Hanya dengan cara ini kamu bisa menyadari kondisi pikiran dunia dan aku dilahirkan bersama, dan semua hal dan aku adalah satu. Bersambung.